Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjutin pembahasan manga Hametsu no Oukoku sebelumnya, yaitu lanjut ke chapter 12 dan juga 13-nya. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi di chapter sebelumnya, Yamato dan para pasukan elitnya akhirnya sampai di tempat para penyihir yang masih tersisa, yaitu di bulan. Dan saat itu mereka langsung melakukan pembantaian di tempat itu. Walaupun ya tentu para penyihir tidak akan diam dan mencoba melakukan perlawanan semaksimal mungkin. Mereka menemukan tempat itu dengan cara melacak micro GPS yang sudah mereka tanamkan di tubuh Adonis. Cuma ternyata Adonis memang sengaja membiarkan benda itu masih di tubuhnya supaya para manusia datang ke tempat itu dan sekali lagi memulai pertempurannya dengan para penyihir yang masih tersisa. Karena Adonis sudah tidak peduli lagi dengan apapun dan berniat menghancurkan semuanya. Nah, di awal chapter 12-nya ini, kita langsung diperlihatkan duel antara Adonis melawan Kapten Yamato yang sudah menggunakan kostum tempur dengan senjata lengkapnya. Saat itu terlihat Yamato yang mulai melancarkan tebasannya ke leher Adonis. Sedangkan sambil menghindari tebasan itu, Adonis menggunakan sihir Stellarator yang bisa menerbangkan suatu benda, yaitu butterfly. Jadi saat tebasan Yamato mengenai sedikit wajahnya, Adonis berhasil merebut pistol milik Yamato menggunakan kemampuan itu. Setelah itu Adonis langsung mencoba menembakkannya langsung ke perut Yamato dan itu berhasil menciptakan kerusakan di kostum Yamato. Bahkan setelahnya Adonis langsung menembakinya lagi di bagian wajah, perut dan juga tangan Yamato, dan tentu serangan itu semakin menambah kerusakan di kostum tempurnya. Walaupun belum sampai melukai tubuh Yamato sendiri. Sepertinya kostum tempur itu memang dibuat dengan sangat canggih dan bahkan secara otomatis langsung memulihkan semua kerusakan yang dia terima. Tapi kan Adonis juga terus menembaknya tanpa henti dan tuh dia kelihatan sangat menikmati penyiksaan itu. Dia sambil mengajak Yamato dan memintanya untuk berdiri dan mengatakan, bukankah kau datang kemari untuk membunuhku? Cuma sebelum Adonis menghabisinya dan masih menyiksanya dengan semua tembakan itu, tiba-tiba dari belakang Doroka malah menarik baju Adonis dan memintanya untuk berhenti. Ya, seperti biasa dia berharap kalau mereka semua akan menghentikan pertempuran itu dan jangan ada korban lagi yang berjatuhan. Bahkan Adonis sampai meliriknya dengan tatapan yang kelihatan naga jijik. Sedangkan di sisi lain saat itu, Ophelia dan 5 penyihir andalannya mulai gantian membantai para pasukan manusia satu persatu. Dari mulai penyihir berlian yaitu Maya yang punya kemampuan untuk menciptakan kristal dan menghancurkan tubuh lawan dengan kekuatan itu. Lalu penyihir ular yaitu Dakya yang menggunakan ular besarnya untuk melahap banyak pasukan manusia dengan sekali serangannya. Lalu penyihir serangga yaitu Griana yang tentunya menggunakan banyak serangga mengerikan yang dia ciptakan untuk membantai mereka. Dan 2 penyihir lainnya yang sepertinya menggunakan kekuatan angin dan juga tumbuhan. Sedangkan Ophelia sendiri menggunakan sihir gravitasinya untuk menerbangkan tubuh para pasukan itu dan menyatukannya lalu menghancurkannya dengan sangat brutal. Bahkan semua tembakan yang mereka lancarkan bisa Ophelia belokkan semuanya menggunakan kemampuan gravitasinya itu. Tentunya dalam sekejap para pasukan manusia pun mulai dibantai habis dan saat itu Ophelia kelihatan sangat menikmati pemandangan mengerikan seperti itu. Cuma setelah dia menoleh ke belakang untuk melihat para penyihir yang lain, ternyata beberapa dari mereka malah sudah kena bantai dan sudah tergeletak dengan tubuh yang terpotong. Jadi ternyata pihak manusia sudah mengirimkan 1 batalionnya lagi ke tempat itu yang tentu semuanya merupakan pasukan yang sangat terlatih. Dengan wajah yang masih kelihatan tenang, Ophelia pun mengatakan sepertinya tidak ada akhir bagi pertarungan kita. Oh ya, sorry gue koreksi mengenai kemampuan Santa Maria sebelumnya guys. Jadi kemungkinan sihir augmentasi yang dia gunakan sebelumnya bukanlah menciptakan 5 tiruan dirinya sendiri dengan mode tempur yang berbeda-beda. Melainkan memang sudah ada 5 penyihir itu dan sepertinya Santa Maria hanya mengubah mereka ke mode tempurnya masing-masing. Karena di sini tuh nggak dijelaskan secara detail, tapi kemungkinan seperti itu. Oke, lanjut ke ceritanya. Saat itu Shin pun berpindah ke markas kekaisaran yang sepertinya para petinggi Rydia sedang mengadakan pertemuan untuk membahas para penyihir yang ada di bulan. Terlihat ada Teta Samantha juga yang tubuhnya masih dalam pemulihan setelah terkena radiasi langsung dari alat penangkal sihir sebelumnya. Ya, jadi selama ini pihak kekaisaran kan mengira kalau mereka sudah berhasil memusnahkan semua penyihir di dunia itu. Dan semua manusia juga tahunya seperti itu.
Tapi kan ternyata masih ada banyak penyihir yang tersisa dan bahkan mereka berhasil melarikan diri ke bulan dan membangun tempat baru di sana. Karena pihak kekaisaran sudah terlanjur mengumumkan pada dunia kalau semua penyihir sudah musnah, jadi jika dunia tahu kalau para penyihir itu masih ada banyak yang masih bertahan, maka hal itu akan sangat mencoreng nama kekaisaran sendiri. Walaupun ya saat ini mereka lagi coba dimusnahkan. Cuma kan para petinggi yang melihat itu berpikir kalau mereka yang ditugaskan dalam pembantaian tidak becus dalam melakukannya. Apalagi dana dan sumber daya yang dikeluarkan dalam rencana pembantaian di masa lalu tidaklah sedikit. Terutama yang mereka keluarkan untuk menciptakan teknologi canggih dan juga semua penelitian yang dilakukan Biro Sains. Nah, setelah diselidikinya lebih lanjut, ternyata para penyihir yang berhasil melarikan diri ke bulan itu menggunakan teknologi milik kekaisaran untuk bisa lari ke sana, yaitu pesawat luar angkasa yang mereka namai sebagai Das-89. Nah, benda itu juga merupakan prototipe teleportasi luar angkasa yang diciptakan oleh Biro Sains. Jadi saat masa-masa pembantaian, Nopele dan para penyihir lainnya berhasil mencuri benda itu dan menggunakannya untuk melarikan diri ke bulan. Bahkan Biro Sains saja sangat terlambat untuk menyadari hal itu. Kemungkinan teleportasi yang sebelumnya Nopele gunakan juga menggunakan bantuan alat itu dan mungkin mereka sudah mengembangkannya sendiri atau menggabungkannya dengan kekuatan sihir. Nah, makanya di sini para petinggi sampai mendesak Theta yang merupakan ketua Biro Sains kenapa bisa sampai teledor seperti itu. Theta juga menjelaskan kalau tempat yang mereka ciptakan di bulan itu punya semacam pelindung yang juga sekaligus menyamarkan keberadaan tempat itu. Makanya radar luar angkasa milik kekaisaran tidak bisa mendeteksinya dengan benar. Walaupun ia mau alasan apapun yang Theta berikan, para petinggi tetap tidak bisa memaafkan hal itu dan semakin marah-marah tidak jelas. Tidak hanya Theta yang merupakan ketua Biro Sains yang hadir di pertemuan ini. Di sini ketua Departemen Intelijen Kekaisaran yaitu White Rabbit juga ikut hadir dalam pertemuan itu. Bahkan saat salah satu petinggi masih marah-marah, dengan santainya pria ini menyuruhnya untuk diam dan jangan terlalu khawatir seperti itu. Karena kita bisa mengatasinya nanti. Dia juga mengatakan kalau pembasmian para penyihir itu terlalu kuno. Oh ya, sepertinya Departemen Intelijen Kekaisaran itu beda dengan Biro Intelijen Nasional, guys. Walaupun gue sendiri belum terlalu paham mengenai keduanya. Lalu mari kita lanjut ke chapter 13 nih guys. Jadi ini waktunya sebelum Yamato dan pasukannya pergi ke bulan untuk membantai para penyihir di sana. Nah, saat itu di ruang pemulihan terlihat Yamato yang sedang memenangi adiknya yaitu Yuki yang sebelumnya sempat terkena radiasi alat penangkal sihir. Kemungkinan efek langsung yang diterima Yuki jauh lebih parah daripada Theta. Karena sampai saat itu dia masih belum sadarkan diri dan masih di dalam sebuah tabung pemulihan. Tentunya Yamato sendiri sangat menyesali hal itu dan juga tidak menyangka kalau Yuki akan nekat seperti itu. Di sini dia juga mengatakan beberapa hal mengenai Yuki yang selama ini selalu ingin berada di samping kakaknya. Padahal bagi Yamato, Yuki itu masih terlalu muda untuk masuk ke birokrasi dan juga tidak cocok untuk pekerjaan seperti itu. Cuma dari dulu Yuki itu memang selalu mengikuti kakaknya dan selalu ingin berada di sampingnya. Dan di sini sambil menangis, Yamato juga sempat bertanya pada Theta, bukankah kau bilang saat itu Yuki akan baik-baik saja? Namun Theta yang ditanya seperti itu hanya bisa diam dan hanya bisa menyesali ketidakmampuannya. Lalu dengan wajah yang kelihatan sangat marah, Yamato mengatakan kalau ini semua adalah kesalahan Adonis sang murid penyihir. Jadi aku tidak akan memaafkannya dan aku berjanji akan membunuhnya. Lalu mari kita kembali ke pertarungan Yamato melawan Adonis, guys. Saat itu Yamato yang sempat terkena banyak tembakan dan sempat mengalami beberapa kerusakan di kostum tempurnya, akhirnya punya kesempatan untuk memulihkan diri dan bahkan kekuatan senjatanya sampai ditingkatkan ke level 500%. Karena kan sebelumnya Adonis sempat ditarik oleh Doroka dan diminta untuk menghentikan semua itu. Adonis pun yang melihat Yamato berniat bangkit kembali, mulai mengaktifkan kemampuan lain untuk segera menyerangnya. Namun sebelum dia selesai menulis mantra sihirnya, Yamato dengan cepat langsung memukul wajah Adonis dengan pukulan yang sangat keras. Lalu dengan kekuatan senjata yang sudah ditingkatkan sampai ke level maksimal, saat itu dia melancarkan tebasan memutar yang bahkan berhasil memotong banyak sekali penyihir di tempat itu. Kecuali Doroka yang masih sempat diselamatkan oleh Hana menggunakan sihir augmentasinya. Cuma Hana sendiri juga terkena tebasan itu dan tentunya langsung mati di tempat itu. Sedangkan Adonis sendiri masih sempat menghindari tebasan itu walaupun dialah yang jaraknya paling dekat dengan Yamato.
yaitu merupakan tebasan yang sangat kuat dengan jangkauan yang sangat luas. Dan Yamato menyebutnya sebagai Final Dispersal of the Bloom. Bahkan penyihir dengan kemampuan pertahanan kuat aja nggak mampu untuk menahan serangan itu. Makanya saat itu semua penyihir yang berlindung di belakangnya ikutan terpotong dan tentu mereka semua langsung mati di tempat itu. Jadi yang tersisa hanya tinggal Yamato, Adonis, dan juga Doroka. Lalu beberapa pasukan manusia dan juga para penyihir yang hanya tinggal sedikit sekali, dan itu pun mereka sudah tidak berdaya. Karena para penyihir kuatnya seperti Ophelia dan yang lainnya juga ikutan mati terkena tebasan itu. Tentunya dalam sekejap tempat itu langsung berubah menjadi lautan darah dan hanya ada mayat di mana-mana. Oh ya, sebelum mati sambil tersenyum, Ana sempat berpesan dan meminta Doroka untuk berjanji selalu menjadi penyihir yang baik dan aku sangat menyayangimu. Doroka yang melihat itu pun hanya bisa menangis dan terus memanggil Ana yang tubuhnya sudah terpotong. Saat itu dari markas pusat mereka mulai menghubungi pasukan yang masih bertahan dan memintanya untuk melaporkan detail situasinya. Karena rekaman video yang mereka tangkap sudah tidak jelas dan itu sangat membingungkan. Yamato pun yang sudah kelihatan agak tenang langsung memberikan laporan situasinya. Dia bilang kalau seluruh penyihir sudah berhasil untuk dilenyapkan dan hanya tinggal membereskan sisanya, yaitu sang murid penyihir Adonis. Sedangkan di sisi lain Adonis yang berhasil bertahan dari tebasan itu saat itu mulai mengaktifkan rating stylenya lagi untuk menciptakan lengan baja supaya bisa mengimbangi kekuatan dari senjata Yamato. Saat itu dengan seluruh kekuatan mereka pun mulai maju dan mulai kembali menyerang satu sama lain. Adonis yang sudah menggunakan lengan bajanya langsung menyerangnya dengan satu pukulan kuatnya. Walaupun Yamato langsung menahan pukulan itu dengan senjata katananya yang sudah sangat ditingkatkan. Ya, sepertinya mereka sama-sama punya keinginan yang sangat kuat untuk bisa memenangkan pertarungan itu dan semoga aja nggak ada yang ganggu pertarungan mereka lagi. Namun kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam kru guys.